Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan pada kita rahmat, nikmat sehingga kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan ini menjadi asbab kita berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang husnul khatimah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah SWT, sungguh kita sebagai orang tua memiliki kewajiban yang apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, kita akan dituntut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, subuh-subuh saya tadi di situ kepegung sama anak-anak rombongan lagi tawuran. Dalam hati saya, Allah, ini orang tuanya kemana? Apa enggak nyari anaknya belum pulang? Ya Allah, mudah-mudahan mereka semua Allah berikan hidayah sehingga memberikan manfaat kegiatannya, berhenti dari kegiatan yang mengganggu masyarakat yang lain. Maka kita sebagai orang tua benar-benar paling tidak dicarilah. Waktu saya mesantren itu ada setiap kamar itu ada kurang lebih 10 orang, 10 anak dengan satu musyrif. Dan itu ketika wayahnya tidur tuh diabsen dulu. Sebelum tidur diabsen mana nih, jangan sampai dia ngelayap padahal dalam lingkup pesantren. Tidak boleh dia tidur di kamar temennya atau mana jam 10 kok belum pulang, di absen. Artinya benar-benar diawasi. Apalagi sampai tidak mengajarkan, tidak mengenalkan Allah dan Rasulnya. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh menjadi orang yang soleh sendirian saja. Maka dianjurkan orang tua ketika punya anak diajak anaknya menuju taman-taman surga, diantaranya adalah majelis zikir ataupun majelis taklim pengetahuan, supaya kita kenalkan lingkungan orang-orang soleh. Kita berupaya seperti ini bukan kita sebagai orang yang baik, akan tapi berusaha menjadi bagaimana orang baik itu. Berusaha menjadi orang saleh, dan mudah-mudahan dengan asbab seperti ini Allah jadikan kita orang-orang saleh. Dan juga anak-anak kita ngikuti kita. Jangan sampai anak-anak kita keluyuran nongkrong-nongkrong yang enggak jelas. Terlebih sekarang adalah bulan Rajab, di mana semua amal ibadah yang dilakukan pada bulan yang Allah haramkan, 4 bulan haram tadi, maka Allah lipat gandakan pahalanya. Begitu juga amal-amal perbuatan-perbuatan buruk, maksiat di dalamnya, maka dosanya berkali lipat dibanding pada bulan-bulan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaika bil iktsari minal istighfari ana al-laili wa ana an-nahar. Dilanjutkan daripada kemarin bahwasanya kita dianjurkan untuk taubat dari segala macam perbuatan dosa, baik yang kecil maupun yang besar.
Kemudian ketika terpikir oleh kita, terlintas oleh kita untuk berbuat maksiat, maka hendaknya berpikir. Jangan berpikir tentang kecilnya dosa yang kita lakukan. Akan tetapi berpikirlah kepada siapa kita berbuat dosa. La tanzur ila sughril ma'siyati walakin inzur ila man asaita. Jangan kamu lihat kecilnya maksiat, tetapi kita hendaknya melihat kepada siapa kita berbuat maksiat. Setelah kita melakukan taubat, kemudian lanjutnya adalah wa 'alaika bi tajdidi taubati min kulli hinin. Fa inna dzunub katsirah wal 'abdu la yakhlu fi dhahirihi wa batinihi min ma'asi 'adidatin. Setelah melakukan taubat, maka kita dianjurkan untuk memperbarui taubat. Maka diusahakan paling tidak setiap hari sekali kita melakukan sholat sunnah taubat. Agar mudah-mudahan segala macam dosa yang kita lakukan Allah ampuni. Terus bagaimana kalau sudah taubat tuh melakukan dosa lagi? Ya taubat lagi. Sudah taubat dosa lagi terus. Jangan sampai putus asa, terus saja. Berdosa lagi, bertaubat lagi. Berdosa lagi, sholat sunnah taubat lagi. Karena yang namanya manusia, sebagaimana sabda Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa nambah, bisa juga berkurang. Diteruskan yaitu yazidu bil ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan melakukan amal-amal ketaatan pada Allah, dengan beribadah pada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang ketika kita berbuat maksiat. Maka ada kalanya ketika kita lagi turun berbuat maksiat, segera bertaubat. Dan Ustadz saya menggambarkan bahwasanya yang namanya perjalanan hidup manusia itu hendaknya kayak orang yang lagi naik gunung, lagi mendaki gunung. Ketika kita mendaki gunung tidak selamanya nanjak terus, akan tetapi ada kalanya turun. Tapi turunnya nggak tajam. Kalau turunnya tajam namanya nyemplung ke jurang. Nanjak. Kalau naik manjat gunung kan naik gunung nanjak. Ada kalanya turun. Tapi turunnya tidak untuk naik lagi terus. Kira-kira begitu. Ada kalanya lagi malas istighfar. Ada kalanya lagi namanya orang ibu. Ada malasnya, ada rajinnya. Manusiawi. Ada maksiatnya ketika sedang maksiat, kira-kira segera bertaubat, istighfar lagi kepada Allah, kembali lagi. Ada lagi maksiat lagi, istighfar lagi, sholat sunnah taubat lagi. Dan sampai muncul dalam diri kita, nanti maksiat lagi. Itu sudah termasuk bisikan daripada setan. Allah nggak bakal bosan mengampuni hambanya yang bertaubat. Bahkan setelah kemudian melakukan tajdidut taubah fi kulli hinin, setiap saat, selanjutnya adalah wa 'alaika bil iktsari minal istighfari ana al-laili wa ana an-nahar. Hendaknya kita selalu memperbanyak istighfar sepanjang malam, sepanjang siang. Wala siyama indal ishar, apalagi dilakukan ketika waktu sahur. Waktu yang paling utama untuk membaca istighfar adalah ketika waktu sahur. Itu luar biasa. Sehingga dalam hadis qudsi Allah berfirman,
Ini la'ahumu bi'adzabi ahli ardi. Saya ingin sekali mengazab satu kaum, satu desa. Akan tetapi ketika ada orang yang ammaru buyuti, memakmurkan rumahku, kemudian ada orang yang beristighfar ketika sahur, dan ketika ada orang yang bersedekah, sharafa anhu, saya geser, saya pindahkan balaannya, saya pindahkan musibahnya. Ini hadis kursi. Allah ingin sekali mengazab satu kampung, tetapi ketika Allah hendak menurunkan azab itu di kampung tersebut, Allah melihat ada orang yang memakmurkan rumahnya, yaitu masjid Allah ramai masih. Ada orang yang sholat, ada orang ngaji, ada orang i'tikaf. Masjid itu 24 jam aktif. Kemudian di kampung tersebut Allah lihat ada orang yang baca istighfar ketika waktu sahur. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Kemudian ada orang yang masih rajin sedekah, sarafa dzalika. Kemudian Allah nggak jadi. Allah geser. Maka subhanallah fadilahnya istighfar ketika di waktu sahur luar biasa. Menjadikan amarah Allah mereda. Tidak jadi tertimpa bencana. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rasulullah bersabda, man utawi sapanya orang, man siapa orang lazimal istighfar, yang melazimkan istighfar, yang mendawamkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, maka Allah jadikan baginya pada setiap kegundahan faraja akan ada kesenangan, akan ada kebahagiaan. Wa min kulli dhaiqin makhraja, dan dari setiap kesempitan Allah berikan jalan keluar, solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan padanya rizki yang tidak disangka-sangka. Dari mana saja datangnya. Ini hadis tentang istighfar. Jadi kalau kita pengen hidup kita penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan solusi, maka Rasulullah anjurkan kita untuk mendawamkan istighfar. Kalau Rasulullah membaca istighfar kurang lebih 70 kali lebih setiap hari, umatnya harus lebih banyak dari itu. Kenapa? Karena Rasulullah sudah dijamin tidak akan berbuat dosa, maksum ibaratnya. Kalau kita di mana-mana dosa, di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa. Maka ya sepatutnya kita lebih daripada 70 kali sehari. Bahkan apabila ya siang dan malam selamanya mendawamkan istighfar. Padahal gampang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Panjangan yang pendek aja, astagfirullah, astagfirullah, nggak apa-apa. Dan ini janji Allah. Siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya, memberikannya solusi dari setiap masalah yang dia hadapi, dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu gampang sekali.
hanya dengan istighfar. Maka mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik agar dimudahkan. Taufik itu kemudahan yang Allah berikan kita untuk melakukan niat yang baik. Ada kalanya kita niatnya luar biasa banyak. Pengen niat seperti ini, ya Allah berbuat baik, tapi Allah nggak kasih taufik, ya susah. Hanya dapat pahala niat. Maka kita mohon pada Allah taufiknya agar bisa dimudahkan melakukan amal-amalan yang baik. Bahkan ada kisahnya tentang orang yang mendawamkan istighfar. Suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba dalam hatinya tuh tergerak tuh, saya pengen ke Baghdad. Padahal di Baghdad tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada saudara, nggak sedulur, nggak ada tangga, nggak ada, jauh pokoknya. Tiba-tiba tergerak dalam hatinya, pengen sekali ke Baghdad. Akhirnya berangkat ke Baghdad. Nyampe di Baghdad, Isya. Sholat Isya jamaah, selesai sholat Isya, kecapean rupanya. Aduh, capek sekali, pengen rebahan di masjid lah. Baru juga senderan di tembok sama marbotnya, diusir. Pak, keluar Pak, mau ditutup ini Pak. Mau ditutup masjidnya, jangan. Imam Ahmad bin Hanbal, ya Allah, Pak. Akhirnya keluar di teras masjid. Di teras masjid juga diusir juga. Bapak punten Pak, mau disapu, mau ditutup pokoknya masjidnya. Ya Allah, saya nggak ada saudara, malam-malam kemana ini? Akhirnya jamaah yang keluar paham, nginep di rumah saya aja Pak, dibawa sama orang tadi. Masuk ke rumahnya, istirahat. Tuan rumahnya tukang roti, yang ngadon roti sambil baca istighfar, astagfirullah, 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 sambil ngadon itunya tuh, adonan rotinya. Imam Ahmad bin Hanbal memperhatikan saja, ini orang nggak lepas dari istighfar. Ngapain saja istighfar. Kemudian iseng Imam Ahmad bin Hanbal nanya, Pak, jenengan istighfar sudah berapa lama? Alhamdulillah, saya sudah istighfar kurang lebih 20 tahun. Masya Allah. Terus kira-kira hajat apa yang terkabul? Semua hajatnya Allah kabulkan. Sambil baca istighfar, sambil ngadon itu, saya pengen ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Belum kesampaian. Baru tuh Imam Ahmad bin Hanbal merenung, oh gara-gara orang sini nih. Tiba-tiba saya pengen datang ke Baghdad. Ternyata Allah pengen mengabulkan hajatnya. Beliau ngaku, Pak, saya ini Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, baru ketemu salaman. Itu fadilah daripada istighfar. Luar biasa, orang-orang yang jauh datang gara-gara ya dari istiqomah mendawamkan istighfar. Maka luar biasa sekali janji Allah. Man laziman istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Siapa yang mendawamkan istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya dari setiap kegundahan, kerisauan, faraja, kemudahan, kesenangan, kebahagiaan. Amin kulli dhaiqin makhraja, dan dari setiap kesusahan, kesempitan, makhraja, jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari mana saja arah yang tidak disangka. Wa aktsaru an taqula ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wa aktsaru an taqula, dan lebih banyak hendaknya engkau mengucapkan Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini istighfar yang panjangnya. Kalau bisa perbanyak baca itu, Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni saya, wa tub alayya, dan terima taubat saya, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau zat yang menerima taubat yang penuh dengan
penyayang. Allah tidak menggunakan kata Rahman. Di sini innaka anta tawwabur rahim, bukan innaka anta tawwabur rahman. Karena Rahman zat yang paling banyak mengasihi, memberi, itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim zat yang maha penyayang. Tidak semua orang yang Allah kasih Allah sayang. Zat Ar-Rahman, Allah maha pengasih. Siapa saja Allah kasih, semuanya, mau yang mukmin, mau yang kafir, mau yang fasik, mau yang soleh, mau yang durjana, Allah kasih semua. Tapi belum tentu Allah sayangi. Tapi Ar-Rahim, zat yang maha penyayang hanya untuk orang-orang yang muslim. Makanya dalam Al-Quran, faman aqa wattaqa, siapa yang dia mau memberi, bahasanya loman, dermawan, wattaqa, dan takwa kepada Allah, fasaddaqa bil husna, dan membenarkan akan adanya hari akhirat, fasanuyasirul yusra, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke akhirat. Di akhirnya Allah akan mudahkan. Itu amaman bakhila wastagna, ada orang yang pelit wastagna dan tidak percaya terhadap akhirat, wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan akhirat, fasanuyasirul usra, maka Allah akan susahkan nanti di akhirat. Begini ancaman bagi orang-orang pelit. Semua kita punya kewajiban zakat. Kita ada untuk dizakati, kita nggak mau zakat. Itu pelit. Definisi minimal pelitnya seperti itu. Wa qad kanu yu'idduna li Rasulillah SAW min hadza dzikr al-mubarak fil majlis al-wahid qariban min mi'ati maratin. Dan sungguh telah bahwasanya Rasulullah SAW membaca zikir tersebut, yaitu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, di satu majelis. Beliau membaca kurang lebih 100 kali. Dilanjutkan, wa 'alaika bida'wati dhinnun wa hiya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hendaknya kalian juga membaca doanya Nabi Yunus, doa Nabi yang ditelan oleh ikan nun, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika kita tertimpa musibah atau apa saja kondisi kita perhatikan, karena nabi-nabi yang Allah utus bagi umat Islam itu semuanya nabi, itu pelajaran buat kita semua. Kita perhatikan Nabi Ayub alaihissalam. Apa yang terjadi dengan Nabi Ayub? Beliau diberikan penyakit, diuji sama Allah dengan penyakit yang luar biasa, sehingga dengan penyakit tersebut beliau diasingkan oleh kampungnya. Tadinya orang kaya Nabi Ayub, binatang ternaknya dibakar sama setan, sama iblis. Karena iblis minta izin sama Allah, ya Allah, Nabi Ayub ini luar biasa zikirnya, ibadahnya istiqomah. Mungkin karena Nabi Ayub kaya, ya Allah, saya minta izin ya Allah, saya akan hancurkan semuanya. Kata Allah, silahkan. Maka beliau punya ternak unta yang banyak, punya ternak kambing yang banyak, kandang kambingnya dibakar semua, kandang untanya dibakar semua sama unta-untanya. Iblis pengen tahu masih zikir apa enggak. Ternyata masih zikir terus. Kemudian lanjutnya adalah anak-anak yang meninggal semua, tetap zikir. Gak mempan ya Allah, kata iblis, berikan saya kesempatan lagi, berikan dia penyakit. Dikasih penyakit luar biasa yang gatalnya itu kalau digaruk sama tangan gak mempan, tapi tetap zikir terus. Akhirnya diusir dari kampungnya, dibuang ke tengah hutan supaya tidak menulari. Akhirnya Nabi Ayub doa, ya Allah, silahkan seluruh badan saya kau kena penyakit, kecuali saya mohon lisan dengan hati saya jangan sampai kena, karena itu hanya untuk saya zikir kepada Engkau.
Beliau nggak bertanya, ya Allah kenapa saya begini. Enggak. Begitu juga Nabi Yunus ketika ditelan ikan nun itu nggak nanya kenapa saya begini, tapi langsung taubat. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus saja zikirnya begitu. Dan inilah yang namanya Asmaul A'zam. Yang apabila kita berdoa dengan nama tersebut, Allah langsung ijabah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya saya termasuk orang-orang zalim. Faqad warada annaha ismullahil a'zam wa annahu la yaquluha mahmumun wala maghmumun illa farajallahu anhu. Qala Allah Ta'ala fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Faqad warada telah disebutkan annaha bahwasanya kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin adalah ismullahil a'zam, nama Allah yang paling mulia. Wa annahu, dan bahwasanya la yaquluha, tidak ada orang yang mengucapkan kalimat tersebut mahmumun wala maghmumun, baik di dalam kondisi galau ataupun dalam kondisi merana, illa farajallahu anhu, kecuali Allah angkat kesusahannya tersebut. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman fastajabna lahu, maka Allah ijabah, maka kami ijabah baginya, wa najainahu, dan kami selamatkan dia, minal ghammi, dari kegelapan, wa kadzalika nunjil mu'minin, maka begitulah kami selamatkan orang-orang beriman. Nabi Yunus dalam perut ikan paus selama 40 hari mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan marah, bukan protes kenapa saya begini, bukan. Tapi langsung bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Ayub. Rabbi inni masana dhurru wa anta arhamur rahimin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan bersama membaca doa untuk majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.